Pasti. Nah, Tahu Bang, aku nyambungin dulu biar lebih konkret. Kalau nggak salah nih saya baru dapat, bukan dapat ya, sudah saya cari sebetulnya. Pidana bagi panitia, ini kita bisa nasional dulu ya, belum bicara organisasi. Pidana bagi panitia pemungutan suara yang lalai. Itu kalau tidak salah, itu diatur di pasal 489, 499, 503, 537 dan 510. Dan 510 itu adalah sanksinya. Di sini ada aturan anggota atau ini yang sengaja tidak mengumumkan atau memperbaiki daftar pemilih. Kalau pasal 499-nya itu ya, tentang itu mungkin undang-undang nasional. pemilu kali ya. Ya, undang-undang pemilu betul. Ya. Dan artian kan ini kan memilih presiden. Ini aja lah ya. Yang saya sebut tadi, sederhana aja kok. Kapasitasnya 10, terus yang dihadirkan 100 orang. Ya nggak mumpuni lah tempatnya. Oke. Ada kegiatan indoor, ada kegiatan outdoor. Ya. Outdoor saja, lapangan misalnya ya. Jarak antara satu dengan yang lain itu, misalnya konser musik itu. Walaupun ini bisa untuk kapasitas 1.000 orang, ya. Tapi 1.000 orang itu dengan jaraknya itu hanya sekitar 10 sampai 20 cm. Nggak boleh. Mepet. Jarak satu sama yang lain. Ya. Jadi harus ada. Nah, sekarang kita bicara konsekuensinya. Ya, baru kemarin kan terjadi di Makassar. Kanjuruhan. Oh, Kanjuruhan, iya. Ya, kan? Oh, masa PSSI. Bola. Jadi kita berharap ya, panitia penyelenggara ini benar-benar memikirkan. Jangan sampai nanti terjadi sesuatu ya, yang akhirnya akan mengorbankan pihak-pihak lain. Anggota? Ya, bisa anggota internal dan bisa juga pihak-pihak lain. Oke. Ya. Dan kalau penyelenggaraan besok yang di Cilegon ini, dasar penyelenggaraan itu berdasarkan surat tanggal 29 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian, ini juga harus hati-hati. Ini diselenggarakan asalnya dari mana? Dari surat. Siapa yang tanda tangan surat? Sejauh mana kewenangannya? Nah, ini harus dijaga. Harus dijaga. Kita kan nggak mau merusak kementerian. Jangan, kita harus jaga, kita harus rawat. Termasuk pihak kepolisian yang nanti mengeluarkan izin. Ya kan? Nah, terus bagaimana supaya dia tidak ricuh gitu kan? Ya buat suasananya adem, buat suasananya damai. Jadikan itu tempat berkumpul dengan suasana yang guyup, suasana kekeluargaan. Ya kan? Orang kita selalu begitu kok. Dengan saling hormat dan cinta. Nah, jadi saling hormat kita, saling cinta, bagaikan keluarga. Maka kita akan jaya selamanya. Harusnya seperti itu. Jadi jangan penyelenggara yang mempunyai tanggung jawab lebih besar. Ya. Kalau para peserta itu kan diusir misalnya. Ya, kalau menyampaikan aspirasi, nah yang menarik Bang. Kalau tapi panitia itu tanggung jawabnya jauh lebih besar, termasuk pengurus pusatnya. Apakah ketika ada dalam sebuah demokrasi, dalam sebuah sidang demokrasi, anggota menyampaikan pendapat, apakah itu bisa dibilang sebagai perusuh? Nggak bisa lah, hak setiap kemudian kan untuk yang sudah-sudah kan, kalau maaf pengamatan Gross itu kan yang sudah-sudah disuruh keluar, bahkan sampai kepolisian menyeret keluar, itu seperti apa tanggapan Bang? Apakah itu akan terjadi kembali besok nanti? Ya tergantung perencanaan dan pelaksanaan. Makanya kalau kapasitas rumah untuk 10 orang, penyelenggara kan sudah memikirkan, jangan undang orang 100 orang. Gitu. Loh, berarti kalau besok hanya kapasitas 3.000, yang diundang nggak 3.000? Nah, mungkin diantisipasi, tidak terverifikasi, lain sebagainya. Tetapi ini akan menzolimi hak anggota. Ya kan? Nah, makanya pertanyaan saya, kalau di KPU, di Undang-Undang Pemilihan Presiden kan ada aturan mainnya, apakah di organisasi manapun harusnya ada? Iya. Itulah, saya sih berharap ya, nggak mau lebih jauh bicara tentang teknis. Oke. Karena ini membuat saya sedih. 2019, sahabat saya jauh-jauh datang dari Bengkulu, meninggal dunia di arena, gitu, di hotel yang sama, meninggal dunia. Terus
segala macam omongan-omongan tentang beliau, mudah-mudahan diampunilah segala dosa orang-orang itu gitu ya. Nah, dan sampai saat ini juga tidak ada kejelasan tentang bagaimana itu dan seterusnya. Jadi saya salut, saya hormat sama Mbak Oti yang waktu itu dikalahkan, karena sampai selesai juga sampai hari ini saksi dari pihaknya kita tidak tanda tangan berita acara itu. Kenapa? Sejam setelah pemilihan e-voting yang seperti itu terbatas ya, hilang data-datanya, dan semua tertawa ya yang di sana itu, termasuk juga kawan-kawan yang pada saat itu yang dia pikirkan adalah tentang yang penting calon gue menang gitu kan, aturan yang main yang harusnya menjadi utama itu tidak tersampaikan. Dan sekarang ini adalah akibat, penyebabnya dari sana. Ini akibat, bro. Apa kita masih mau terus begini terus? Ya kan? Ya kan? Terus akhirnya setiap pesta demokrasi ini menyalahkan lagi. Padahal dulu itu yang didukung. Harusnya yang didukung itu adalah sistem yang harus disempurnakan. Bukan person to person. Ya kan? Ini kejadian misalnya kayak Jawa Tengah. Ini bisa menjadi presiden yang akan berulang kalau ini tidak diselesaikan di awal. Oke, Guru Sniper, karena saya janji hanya 15 menit dan sekarang sudah 20 menit kita bincang-bincang, nggak terasa Bang ya, hanya 20 menit kita bincang-bincang santai. Oke, Guru Sniper, kalau kita teruskan ini urusannya yang di belakang ada yang nyolek-nyolek, udah nggak janjian, udah nggak janjian, ngobrolnya sampai 20 menit. Oke, Guru Sniper, demikian bincang santai. Memang menarik kalau kita ulas, dalam artian ini bukan untuk menyalahkan siapapun, tetapi yang saya tangkap atau Gross TV tangkap atau NGD tangkap untuk pembenahan organisasi dan demi kepentingan anggota organisasi INI ke depan. Sampai jumpa di liputan dan bincang santai Gross TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.